Sholat berjamaah hukumnya wajib. Nah, ini ada beberapa hal, yaitu ada 7 hal. Yang pertama adalah sholat berjamaah hukumnya wajib, ya, karena ada ancaman orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah di masjid oleh Nabi diancam, ya, diancam mau dibakar rumahnya. Yang kedua nanti di bawahnya dijelaskan, ya, sholatnya tidak diterima. Ya, itu adalah ancaman orang yang tidak mendatangi sholat berjamaah di masjid. Yang nomor 2, nah, ini saya baca satu persatu. Orang yang sholat berjamaah di masjid mendapat lipatan pahala 27 derajat. Dalilnya sholatul jamaati afdalu min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajat. Sholat berjamaah di masjid itu pahalanya 27 mengalahkan sholat sendiri. Yang nomor 3, keuntungan sholat berjamaah yaitu dapat melebur dosa, dapat melebur dosa. Nah, dosa-dosanya dilebur. Kadar kirone akeh jangkah. Kalau rumahnya jauh dari masjid, maka semakin banyak langkai, semakin banyak leburan dosa dan pahala yang didapat. Nah, itu manfaatnya orang yang mendatangi sholat berjamaah di masjid. Yang nomor 4, sholat berjamaah di masjid memiliki keutamaan yang sangat agung, yang sangat agung. Ya. Dijelaskan di dalam hadis, seandainya orang itu mau mendatangi sholat untuk mendapatkan shop awal, kalau tahu pahalanya, kalau memang untuk mendapatkan itu harus diloteri, harus diundi, mereka ridho dengan diundi untuk mendapatkan shop awal. Itu berarti menandakan bahwa orang mendatangi sholat berjamaah di masjid akan mendapatkan beberapa keutamaan. Yang nomor 5, orang yang mendatangi sholat di masjid berjamaah selama 40 kali, 40 hari, nah, 40 kali mau 40 hari, nah, 40 hari, maka orang itu akan terbebas dari api neraka, terbebas dari sifat kemunafikan. Itu adalah keutamaan orang yang sholat berjamaah di masjid. Yang nomor 6, 2 nomor, orang yang sholat berjamaah di masjid dengan niat ingin sholat, mulai dari berangkat dari rumah, nah, itu sudah ada niat. Walaupun orang itu tertinggal sholat di masjid, ternyata sudah selesai, tidak komandan berjamaah, itu tetap dihukumi sholat berjamaah, sama dengan pahalanya orang yang sholat berjamaah. Misla ajriman sholataha wa hadroha la yang kusu dzalika min ajrihim syai'an. Itu manfaatnya, barokahnya orang yang mendatangi sholat berjamaah di masjid. Yang nomor 7 terakhir, orang yang mengerjakan sholat berjamaah di masjid, sholat isya bisa berjamaah, sholat subuh bisa berjamaah, maka orang itu sama dengan orang yang sholat sunnah semalam suntuk. Man sholal isya'a fil jamaah faka'annama qoma nisfal lail. Barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, maka hukumnya orang itu di samping pahala-pahala sholat seperti orang yang sholat sunnah setengah malam. Ya, kalau zaman sekarang orang sholat sunnah setengah malam sampai misalkan habis isya sampai jam 12, mungkin jarang. Nah, mungkin jarang ada, mungkin kita tidak tahu, hanya mungkin beberapa orang. Nah, man sholat subha
fil jamaah faka'annama sholal lail kullahu. Barang siapa yang mendatangi sholat berjamaah, sholat subuh berjamaah, maka orang itu seperti sholat sunnah semalam suntuk. Nah, itu fahala orang yang bisa mengerjakan sholat sunnah di masjid. Tadi sudah dijelaskan secara umum orang itu ingin surga yang tinggi, surga Firdaus. Kita mau bergelur. Ya, mungkin semua sama keinginannya, tapi keinginan itu tidak bisa terwujud tanpa ada gerakan kita, baik yang berupa gerakan ucapan maupun amalan. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan.